Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 16 Laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat aparat yang berjaga di lokasi sebelum peristiwa penembakan terjadi. Dan berikut ini keterangan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Ditemukan juga di daerah res area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di res area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing dan mobil Land Cruiser. Berikutnya adalah di daerah Kerawang dan res area lain. Antara lain, 1, terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID. Sekitar res area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan, ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana sebelum pintu tol Kerawang Barat. Dan sementara itu pemirsa, sidang pra-peradilan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab berlanjut hari ini dengan pemeriksaan ahli hukum pidana dan ahli bahasa. Para saksi dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan pemohon Rizik Syihab. Sidang pun dijaga ketat oleh polisi. Pada sidang hari ini, pihak termohon menghadirkan saksi ahli, yaitu ahli hukum pidana Eva Ahyani Julfa dan Andre Joshua, serta ahli bahasa Wahyu Wibowo. Kedua saksi dihadirkan untuk membantah dalil-dalil pemohon terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Rizik Syihab atas kasus kerumunan di Petamburan. Pemirsa, usai dinyatakan bebas murni, Abu Bakar Ba'asyir tiba di Pondok Pesantren Al-Mu'min Engruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Setiba di Komplek Ponpes, Abu Bakar Ba'asyir belum menjadwalkan kegiatan apapun atau bertemu dengan tamu. Rombongan Abu Bakar Ba'asyir tiba di Komplek Pondok Pesantren Al-Mu'min Engruki, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat siang. Abu Bakar Ba'asyir tiba setelah menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam dari Lapas Gunung Sindur, Bogor. Kedatangannya disertai sejumlah kendaraan dari pihak keluarga dan tim kesehatan. Abu Bakar Ba'asyir langsung masuk dan menuju ke masjid di area Komplek Ponpes untuk melanjutkan sholat. Putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rohim, menyebut saat ini belum ada agenda kegiatan karena akan beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Sampai sekarang tidak ada agenda untuk itu, kita masih belum mengagendakan ada pertemuan yang sifatnya besar. Agenda selanjutnya, Ustadz Abu? Agenda selanjutnya ini Ustadz Abu intinya adalah istirahat di rumah. Karena ya bagaimanapun ini setelah perjalanan jauh,
saat ini alhamdulillah kondisi fisiknya baik. Kita tidak tahu setelah ini beberapa waktu, biasanya mungkin nanti ada efek-efek dari perjalanan jauh dan capek yang ada ini gitu ya. Kita mudah-mudahan sih kita berharap tidak ada apa-apa, tapi intinya sekarang memang kita lebih fokus pada kesehatan. Sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir keluar dari lapas kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Abu Bakar Ba'asyir keluar lapas pada Jumat pagi. Ba'asyir dinyatakan bebas murni setelah menyelesaikan masa pidana selama 15 tahun, dipotong berbagai remisi selama 55 bulan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, usai bebas, Abu Bakar Ba'asyir masih akan mendapatkan pendampingan untuk proses deradikalisasi. Pendampingan terhadap Abu Bakar Ba'asyir ini pun akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Dan berikut kami akan tayangkan kembali dialog bersama Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dalam program ID Sore. Ustadz Abu, bahwasanya deradikalisasi yang kita jalankan itu ada dua, di dalam lapas dan di luar lapas. Di dalam lapas sudah selesai pembahasannya karena Ustadz Abu sudah di masyarakat. Sekarang kita tidak kaku pada penafsiran deradikalisasi yang sesuai teks semata. Kenapa? Karena deradikalisasi itu adalah soft approach, pendekatan yang lunak, pendekatan yang lembut. Kalau bahasa beliau, pendekatan dakwah. Ya tentunya kita mencari kalimat yang sesuai dengan harapan beliau dalam menyampaikan dakwah Islam rahmatan lil alamin, bukan menjadi laknat bagi alam, tetapi menjadi rahmat. Tentu ini lebih banyak. Mungkin segmennya hanya sebagian kecil yang berbeda. Tetapi kenapa harus berbeda itu kita paksakan? Perbedaan itu adalah dinamika. Jadi Tuhan saja membuat aturan, tentu ada pengecualian. Olehnya itu deradikalisasi yang kami jalankan itu lebih mengedepankan kepada soft approach, pada strategi dakwah. Jika ada poin-poin yang bisa menjadi kontribusi dari beliau, kenapa tidak kita akomodir? Karena beliau malam melintang tentu di dunia pesantren dan lain-lain sebagainya. Kita butuh masukan-masukan agar pendekatan yang lunak yang bisa mengakomodir bagaimana kita di Indonesia ini hidup dalam kemodernan, keindonesiaan dan keagamaan dengan tetap menghargai perbedaan. Baik. Dan Bapak Kepala BNPT sudah mengawali awal September kita berkunjung dan bersilaturahmi ke pesantren Al-Mu'min Ruki. Maka beliau masuk ke kamar-kamar santri, diterima secara kultur dan struktur oleh pengurus di Al-Mu'min Ruki. Artinya apa? Deradikalisasi yang lebih luas lagi itu bisa kita laksanakan sambil mencari pola, bukan deradikalisasi yang tekstual yang selama ini kita ajak bagi mereka yang muda-muda. Ustadz Abu kita ketahui usianya sudah kurang lebih 82 tahun. Masa disamakan dengan yang usia 28 tahun, kita kumpul di sebuah gedung, kita berdiskusi, kita sampaikan butir-butir Pancasila dan lain sebagainya. Tentu apa yang disampaikan Ustadz Ahmad Mihdan tadi, kita bisa sinergikan antara apa yang kita ingin wujudkan di dalam mensukseskan deradikalisasi, karena deradikalisasi ini lebih kepada pendekatan yang humanisasi. Pemirsa, BNN mengungkap peredaran narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.